Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 7, kelas RA, mata kuliah Statistika Sains Data, Praktikum Statistika Sains Data. Kali ini akan mempresentasikan tentang hasil dari praktikum minggu lalu untuk modul kelima tentang Key Nearest Neighbor atau KNN. Selamat menyaksikan. Berikut ini adalah anggota kelompok 7, ada Khairul Mizan, Kemas Fiandra, Kalisa Zuhra Aliafanevi, Sahid Maulana, dan juga Ratu Keisha Jasmine Dianova. Data yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah Bima Indians Diabetes. Langkah 1 atau langkah pertama adalah memanggil package yang akan digunakan. Langkah kedua adalah mengimport dan ekspor data. Untuk import data sendiri itu mengambil dataset Bima Indians Diabetes tadi yang telah di-download, kemudian memberikan nama diabetes kepada dataset tersebut. Dan untuk STR sendiri memberikan ringkasan variable dataset secara baris per baris sehingga lebih mudah untuk dilihat. Di sini tertera kode untuk memasukkan atau mengimport data. Oke, ini adalah output dari import dan explore dataset yang telah kita lakukan, di mana bisa kita lihat di sini dibuat dalam bentuk data frame sebanyak 9 variabel dan 768 observasi, dan juga terdiri dari berbagai jenis tipe data, ada yang integer dan numerik. Oke, selanjutnya kita akan membuat klasifikasi dari kelas dataset yang kita miliki. Di mana di sini terdapat dua klasifikasi kelas, yakni adalah orang dengan yang tidak mengidap penyakit diabetes dan dengan orang yang mengidap penyakit diabetes. Nah, untuk yang tidak mengidap penyakit diabetes diberikan nilai 0 dan orang yang mengidap penyakit diabetes diberikan nilai 1. Nah, di sini bisa kita lihat dari outputnya pada nilai 0 terdapat 500 orang yang mana angka itu adalah jumlah menunjukkan orang yang tidak mengidap penyakit diabetes di India. Dan adapun nilai 1 menunjukkan sebanyak 268 orang mengidap penyakit diabetes di India. Oke, di sini kita lihat ada ingin menampilkan rata-rata dari diabetes pada pada dataset diabetes, di mana kita mengambil rata-rata pada kolom age dan kita ingin melihat summary dari rata-rata eee, summary dari kolom age atau umur ini. Di mana kini kita melihat rata-rata umur yang terdapat dalam dataset dan menampilkan statistika deskriptifnya. Oke, di sini terlihat rata-rata yang didapatkan dari output kolom age yaitu 33,24, artinya eee, rata-rata orang yang berada di dalam rata-rata umur orang yang berada dalam dataset itu berumur 33. Lalu di sini kita melihat statistika deskriptifnya mulai dari nilai minimal ada 21, kuartil pertama 24, nilai tengahnya ada 9, rata-ratanya 33, kuartil ketiga dapat 41, dan umur maksimal dari 81. Oke, karena kita ingin melakukan uji KNN atau Key Nearest Neighborhood, di sini kita men-split data menjadi eee, beberapa dataset, yaitu di sini kita lihat tren diabetes dimulai dari data 1 hingga 500, kemudian data tes dimulai dari data 500 hingga 708, di mana di sini kita menggunakan perbandingan, bisa dibilang, 80/20 gitu ya. Di sini lihat prediksinya kita ubah ya, untuk prediksi data kita menggunakan data train. Di sini kita KNN melakukan klasifikasi berdasarkan tetangga terdekat, sehingga ketergantungan pada jarak, sehingga jika skala dan rentang peubah yang digunakan berbeda-beda, perlu melakukan standarisasi terhadap peubah tersebut. Umumnya standarisasi yang paling sering digunakan adalah standarisasi 0,1. Ya, dan ini adalah output dari predicted test, di mana 001 ini merupakan artinya data pertama diprediksi benar, dari prediksi salah, dan satu itu benar gitu. Jadi karena kita ingin tes diabetes, bisa kita artikan bahwa 0 ini itu prediksi yang berdasarkan data tren itu. 0 itu mengartikan bahwa seseorang ini orang satu orang ini diprediksi tidak mempunyai diabetes, dan ketika bernilai 1 dikatakan bahwa ia memiliki diabetes, seperti itu. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di mana saya akan
melanjutkan pembahasan yang sudah disampaikan oleh rekan saya, Kemas, pada slide sebelumnya. Jadi pada slide kali ini kita akan menampilkan beberapa output dalam bentuk visualisasi begitu, menggunakan 3 baris kode yang nampak pada slide. Sedikit penjelasan confusion matrix dan statistiknya. Data orang-orang yang tidak menderita diabetes dan benar bahwa mereka tidak menderita diabetes ada sebanyak 130 orang. Data orang-orang yang tidak menderita diabetes tetapi ternyata terbukti menderita diabetes ada sebanyak 34 orang. Kemudian data orang-orang yang menderita diabetes tetapi ternyata mereka tidak menderita diabetes ada sebanyak 52 orang. Dan data orang-orang yang menderita diabetes dan benar bahwa mereka menderita diabetes ada sebanyak 52 orang. Jadi cuplikan dari baris kode, 3 buah baris kode pada slide ini akan menampilkan 3 buah output yang berbeda juga, di mana outputnya akan kita lihat di slide berikutnya. Baik, kita masuk ke slide berikutnya, rekan-rekan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pada slide ini merupakan output atau keluaran dari 3 buah baris kode yang ada di slide sebelumnya. Jadi dapat kita saksikan bersama. Di situ di sebelah kiri atas itu terdapat baris kode pertama, yaitu confusion, di mana confusion ini diinisiasikan dengan tabel dalam kurung pred_test, tes tanda $class, tutup kurung, kemudian summary dalam kurung diag dalam kurung confusion, tutup kurung, kemudian garing and row dalam kurung tes, di mana baris kode ini menghasilkan angka yang bernilai 0,641791. Kemudian untuk baris kode yang berikutnya yakni plot, di mana ini merupakan fungsi untuk menampilkan diagram plot begitu, dengan di sumbu Y-nya itu diabetes tanda dolar PD, kemudian untuk sumbu Y-nya diabetes simbol dolar preg untuk pregnancy. Di situ dapat dilihat rekan-rekan sebaran datanya itu yang banyak berkumpul, dalam hal ini digambarkan dengan berwarna hitam, itu cukup banyak tersebar di rentang diabetes tanda dolar PD itu masih di bawah, kurang lebih itu mungkin sekitar 1, karena itu ada di antara 0 dan 1,5 atau mungkin sekitar 7, 0,7 gitu kan. Dan itu banyak ditemui pada diabetes simbol dolar preg itu di kurang dari 10 begitu. Kemudian untuk baris kode yang ketiga itu ada confusion matrix konfusi dengan dalam kurung pred_test, tes simbol dolar class, di mana outputnya dapat kita lihat pada bagian sebelah kanan. Di situ kita dapat melihat confusion matrix dan statistiknya, di mana untuk prediksi yang bernilai negatif dan juga referensi yang bernilai negatif itu nilainya 126. Kemudian untuk prediction yang bernilai negatif akan tetapi referensinya positif bernilai 40. Kemudian untuk prediction yang bernilai positif akan tetapi referensinya negatif itu bernilai 56. Kemudian untuk prediction yang positif dan reference yang juga positif itu skornya 46. Dimana terdapat juga penjelasan lebih lanjut, ada akurasi yang bernilai 0,6418 dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu, seperti dapat dilihat. Kita akan lanjut saja ke slide yang berikutnya. Baik, kita masuk ke slide berikutnya, di mana pada slide ini kita akan melakukan 2 hal, yakni standarisasi
dan menentukan parameter K sama dengan 3 dan juga menentukan parameter K sama dengan 7. Di sini juga terdapat 2 baris kode, di mana untuk baris kode yang pertama yang di bagian atas itu kita akan melakukan standarisasi dengan menentukan parameter K sama dengan 3. Jadi di situ standarisasi kita akan melakukan standarisasi dengan baris kode std max min, kemudian function x min dalam kurung x lagi, garis miring max x dikurang min x, kemudian di bawahnya prek 1 itu std max min dalam kurung diabetes simbol dolar prek, kemudian untuk yang pd1 itu didapat dari std max min dalam kurung diabetes dolar pd. Kemudian di situ terdapat baris kode yang dapat kita lihat bersama rekan-rekan. Mungkin saya tidak akan terlalu menjelaskan secara betul rinci karena cukup panjang. Jadi kemudian kita akan masuk ke ini untuk K yang sama dengan 3. Jadi kita akan melakukan prediksi di mana prediksi itu KNN atau K nearest neighbor, tetangga terdekat, dengan kode yang demikian Cbin dalam kurung prek 1, PD1, M, diabetes simbol dolar class dengan K sama dengan 3. Kemudian kita akan membuat visualisasi dengan plot seperti tampak pada baris kodenya. Ya, seperti dapat dilihat bersama-sama. Kurang lebih seperti itu. Dan hal yang serupa juga kurang lebih kita akan lakukan dengan baris kode yang sama kurang lebih, akan tetapi karena kita ingin menentukan parameter K-nya sama dengan 7, maka kita pun akan mengganti setiap variabel yang di baris kode sebelumnya K sama dengan 3 itu kita ganti ke sama dengan 7. Kurang lebih semuanya sama. Prediksi tester positif, yang yellow PCH sama dengan if else prediksi sama dengan tes positif 17-12 main K sama dengan 7 points prek 1 PD1 call sama dengan diabetes class PCH if else diabetes tester positif ya. Seperti itu rekan-rekan. Kemudian hasil dari atau keluaran dari baris kode ini akan dijelaskan lebih lanjut dan lebih rincinya oleh rekan saya Khairul. Silakan Khairul. Oke, jadi ini tuh output dari kode yang kita pakai sebelumnya, di mana kodenya kita pakai buat prediksi seberapa beresikonya sih orang-orang tuh terkena penyakit diabetes berdasarkan variabel dari dataset yang kita punya, di mana kita pakai 2 variabel ya di sini, pregnant yaitu kehamilan, lalu pedigree. Pedigree itu riwayat penyakit diabetes di keluarganya lah gitu. Nah, jadi kita pakai dataset itu untuk kita latih, kita prediksi dengan menggunakan nearest neighbor, di mana di sini kita ada parameternya 3 dan 7 ya, di mana parameter 3 dan 7 ini adalah K, di mana K itu adalah tetangga terdekat dari titik yang kita pilih gitu. Jadi kita usahain nanti parameter yang kita pakai tuh nggak overfitting atau nggak underfitting lah ya, harus balance di tengah karena ya kita tahu sendiri kalau yang namanya berlebihan tuh nggak baik. Jadi emang harus cari yang pas. Nah, kalau tadi parameter 3 titik terdekat udah, parameter 7 titik terdekat dari titik yang akan kita prediksi juga udah. Sekarang kita pakai 10 titik terdekat dari titik yang akan kita prediksi. Artinya 10 tetangga yang paling dekat lah. Nah, jadi prediksi di sini sebenarnya sama aja kayak sebelumnya, di mana kita bakal bandingin dari 2 variabel kehamilan dan riwayat penyakit diabetes. Lalu kita bandingin juga data apa hasil dari model dengan data ujinya lah. Jadi kita bisa lihat sih modelnya tuh fit nggak, modelnya tuh akurat nggak, modelnya bisa kita pakai nggak untuk kegiatan apa ya analisis ke depannya lah, untuk kegiatan prediksi ke depannya gitu.
Jadi kalau tadi 3, 7, sekarang 10 parameter. Karena 10 parameter, maka luasan wilayahnya juga pastinya makin besar, terus jarak batas umumnya juga pastinya lebih jauh lah dari data. Nah, jadi berikut adalah output dari KNN ya dengan parameter K sama dengan 10. Jadi ini visualisasinya. Nah, jadi K sama dengan 10 itu apa sih? Dari yang kita udah tahu, K sama dengan 10 itu tetangga terdekat dari titik yang kita prediksi gitu lah. Untuk nyari tahu sih seberapa beresikonya orang untuk terkena diabetes berdasarkan riwayat dari penyakit diabetes di keluarganya atau dari riwayat kehamilan gitu. Nah, jadi untuk di sini kita bisa lihat ya dari pola yang bisa kita amati, warna merah muda ini seperti yang kita tahu adalah data positif untuk orang yang berisiko terkena diabetes, lalu untuk warna hitamnya adalah data yang tidak berisiko orang yang tidak berisiko terkena diabetes. Lalu kalau kita melihat atau mengambil kesimpulan seberapa bagusnya sih model ini ya kita bisa ngelakuin selanjutnya tuh kita bisa evaluasi antara akurasinya, presisinya, recall, atau F1-nya. Kalau untuk ini hanya visualisasi saja. Ya, baik. Sekian merupakan penjelasan dari kelompok kami tentang materi Kan Nearest Neighbor untuk memprediksi seberapa berisikonya sih orang-orang terkena diabetes berdasarkan variabel-variabel tertentu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apakah model yang kami gunakan sudah bagus atau belum, mungkin bisa dilakukan evaluasi kayak kita lakukan recall, kita lakukan akurasi tes, lalu kita lakukan precision test, lalu F1. Nah, sekian dari kelompok kami. Untuk saat ini segitu saja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.